Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ihsan Maulana. Berbicara tentang suara, itu ada suara merdu yang dianugerahkan langsung oleh Allah, dan ada suara yang sedikit kurang merdu. Suara yang tidak terdengar terlalu merdu bukan berarti suara yang tidak bisa dilatih. Itu sangat mungkin karena sesuatu yang berhubungan dengan ciptaan Allah, semisal Allah mengatakan iya, maka itu mungkin. Maka kita sebagai makhluk Allah, hamba Allah, berusaha supaya terdengar merdu. Apalagi dalam segi suara. Kebetulan, teman-teman semua, saya akan membahas tentang tips supaya suara terdengar merdu, meskipun suaranya tidak merdu. Nah, suara yang tidak merdu ini terutama dalam segi pembacaan Al-Quran. Dalam segi pembacaan Al-Quran biasanya suaranya merdu nih, tetapi terdengarnya tidak enak. Banyak itu, ya. Ada yang bisa mengucapkan suara Al-Quran atau membaca Al-Quran dengan merdu. Tetapi yang lainnya otomatis merdu dong. Nah, ada suara yang bagus untuk hal yang lain, contohnya bernyanyi. Tetapi belum tentu kita merdu dalam membaca Al-Quran, sholawatan. Nah, di sini insya Allah saya akan sedikit berbagi bagaimana cara membaguskan suara, meskipun suaranya tidak terlalu merdu. Yang pertama, itu melatih makhorijul huruf dari huruf hijaiyah. Kemarin di video sebelumnya, saya telah membagikan bagaimana cara melatih makhorijul huruf hijaiyah yang cepat, efektif, dan insya Allah mudah. Dengan cara metode cacarakan. Ya, lakukanlah dimulai dari tempo yang sedang, yang lambat, bahkan semakin cepat. Itu ditujukan untuk melatih pengucapan huruf-huruf yang ada di Al-Quran, baik yang pendek maupun yang panjang. Maka lakukanlah latihan dalam segi makhrijul huruf hijaiyah. Itu sangat membantu dalam segi pengucapan. Bahkan nantinya kita akan percaya diri dalam pengucapan huruf-huruf Al-Quran. Sehingga suara yang dikeluarkan itu apabila dalam segi pengucapannya sudah percaya diri, sudah benar, maka akan sangat memudahkan untuk kita memerdukan suara atau mengenakan suara. Yang kedua, melatih kekuatan suara. Yang kedua ini melatih kekuatan suara nih. Suara kita kuatnya seberapa? Saya di sini ada tips, ada cara untuk melatih kekuatan suara. Itu yang pertama, lakukanlah latihan di pagi hari. Kalau bisa, itu sebelum subuh. Latihlah suara kita supaya kuat. Dengan cara mengeluarkan suara. Ada yang dengan huruf hijaiyah tadi, ada yang dengan tausye, ada yang dengan langsung pengucapan. Tetapi lebih baiknya itu mengucapkan, melatih suara kita di pagi hari itu dengan cara yang step yang pertama, yaitu melatih huruf hijaiyah. Yang keduanya kita membaca Al-Quran bisa. Dengan catatan nada rendah sedang tingginya kita latih. Ya. Yang kedua, ini hal unik nih. Ini hal unik yaitu dengan cara meniup lilin dari jarak 1,5 meter. Meniup lilin dari jarak 1,5 meter. Itu lakukan 20 sampai 30 kali per hari. Itu akan membantu dalam melatih kekuatan suara kita. Cobalah di rumah. Ini hal unik tetapi insya Allah bisa membantu kalian semua. Yang ketiga itu, latihlah pernafasan kalian. Pernafasan yang paling baik untuk membaca Al-Quran itu adalah pernapasan perut. Ya, itu pernapasan perut. Pernapasan perut itu ketika si perut kita bernafas, perutnya terasa kembung, dan apabila perut kita ditekan-tekan, itu akan terasa keras. Itu ciri dari pernapasan perut.
Bagaimana sih cara melatih pernapasan perut atau membiasakan pernapasan perut? Yang pertama, kita tujukan bernafas dengan pernafasan perut. Niatkan ya. Yang kedua, itu kita isi perut nih dengan pernafasan. Jadi bukan dengan pernapasan dada. Langkah yang pertama, kita tegakkan badan. Terus ambil pernapasan dari dalam perut. Biarkan 10 detik. Biarkan 10 detik. Dan apabila dalam 10 detik itu kita coba apakah perut kita sudah kembung dan ditekan-tekan sudah terasa keras. Nah, di situ udah berhasil kita dalam mengambil pernapasan perut. Tetapi perlu dicatat bahwasannya dalam pernapasan perut ini yang pertama kita ambil lagi nih. Tahan 10 detik. Tahan 10 detik, keluarkan dengan irama yang teratur. Contoh, kita contohkan ya. Itu terus ya. Coba yang pertama tadi ingat, kita nafas dengan tujuan nafas perut. Dalam nafas perut itu bercirikan dengan si perut kembung dan kalau ditekan-tekan itu si perutnya keras ya. Itu untuk melatih pernapasan perut. Apa sih fungsinya pernapasan perut? Itu untuk melatih pembendaharaan nafas supaya nafas kita menjadi awet. Supaya dalam membaca Al-Quran kita bisa mengatur nafas kita. Karena kalau kita menggunakan nafas dada itu akan sangat menghabiskan nafas. Maka dalam membaca Al-Quran suara kita tidak akan terdengar merdu. Itu untuk melatih pernafasan. Melatih teknik vibrasi. Vibrasi ini adalah getaran suara, ya. Getaran suara. Awas, jangan ada vibrasi yang dibuat-buat, tetapi vibrasi yang bagus adalah vibrasi yang bersifat alami. Bagaimana cara melatih vibrasi? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah memegang jakun kita. Dengan memegang jakun kita dengan suara dari huruf hijaiyah aja. A, I, U, Ba ya. A, I, U, Ba. A, I, U, Ba. A. Bukan berarti kayak gitu juga. A. Nah, itu vibrasi atau getaran suara. Jangan gunakan vibrasi yang dibuat-buat, tetapi vibrasi yang alamiah. Coba yang langkah pertama tadi, kita tekan dulu jakun dan coba keluarkan suara. Ya, ini coba rasakan getaran di pita suara kita. Nah, itu coba keluarkan. Nanti insya Allah vibrasi dengan sendirinya akan keluar. Yang selanjutnya melatih suara nada tinggi. Nah, ini yang agak susah. Saya pun masih dalam proses. Tetapi ayo kita sama-sama belajar. Melatih nada suara yang tinggi. Melatih nada suara yang tinggi itu kita resikonya dengan ekspresi wajah kita. Bahkan kori-kori atau pembaca Al-Quran yang suaranya tinggi itu ekspresinya bisa dikatakan berbeda, unik-unik semua. Ya. Tetapi itu bukan hal yang menghalangi kita dalam membaca Al-Quran yang tinggi nadanya. Nah, untuk melatih nada tinggi, yang pertama kita melakukan latihan rutin. Baiknya itu di pagi hari. Kenapa di pagi hari? Untuk melatih suara kita supaya tinggi. Itu alasannya karena badan kita, jasmani kita, rohani kita udah siap. Dan si suara pun sudah diistirahatkan. Dari peristirahatan. Sudah diistirahatkan maksudnya ya. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan yaitu tadi langkah pertama pengucapan huruf hijaiyah. Maka gunakanlah di sini nih untuk awalannya yaitu dengan membaca Al-Quran terlebih dahulu. Contohnya kita membaca 5 surat. 5 surat dan
mulailah berlatih dengan pengucapan huruf hijaiyah. A, I, U, Ba. Dengan catatan, kita melatih suara dengan nada terendah terlebih dahulu. Nada yang paling dianggap rendah oleh kita. Yang paling rendah ya. Yang paling rendah. Terus naik, naik. Dan nanti kita lakukan nada yang menurut kita paling tinggi. Biasanya nada standar dalam pembacaan ayat suci Al-Quran itu 3 oktav. Tapi banyak juga yang memiliki 4 sampai lebih lah ya. Tergantung sesering kita dan anugerah dari Allah itu sendiri. Nah, untuk melatih ini, tadi yang pertama kita mengucapkan huruf hijaiyah itu dengan pengucapan nada dari terendah sampai tertinggi. Yang kedua, lakukanlah konsep bahwasannya di minggu pertama, di minggu kedua, saya melakukan nada tingginya kisaran contohnya 9. Nanti di minggu ketiga keempatnya saya melakukannya 10. Jadi ada tingkatannya. Kita mempunyai target, gitu kan? Kita mempunyai target dari mulai 1, 2, 3, dan 4, dan seterusnya. Nada tinggi kita, semisal di minggu kelima kita mempunyai nada tinggi yang 5. Contohnya kita punya ukuran sendiri nih. Nada tinggi yang selanjutnya kita mempunyai nada tinggi 7. Nah, itu yang paling penting, kita harus mempunyai target dan catatan. Nah, jangan lupa, nada terendah pun harus diperhatikan. Karena itu pun adalah suatu tantangan. Nada terendah itu susah. Nada tertinggi itu juga susah. Maka itu yang sering kita latih. Untuk melatih nada tinggi dari suara kita. Yang kedua, ini caranya unik. Yaitu dengan cara menenggelamkan sebagian kepala kita ke dalam air. Dan kita keluarkan suara di dalam air tersebut. Dengan suara yang sekeras-kerasnya. Tapi jangan lupa, kita jangan terlalu memaksakan suara kita. Itu akan menimbulkan kerusakan pada pita suara kita. Ya, lakukanlah dengan cara yang tadi, jangan terlalu memaksakan. Tetapi ini bedanya di dalam air. Itu agak susah. Coba ya. Ya, lakukan secara rutin setiap hari insya Allah. Yang selanjutnya, ini cara unik kedua nih. Ini cara unik kedua yaitu dengan memakan cabai. Dengan memakan cabai. Kita makan cabai sampai mulut kita terasa pedas nih. Lalu buanglah, mohon maaf, dahak kita secara perlahan dengan memangapkan si mulut kita. Ya, bisa dilakukan di kamar mandi maupun dimanapun yang tidak mengganggu keresahan orang lain. Ya, itu cara unik untuk membersihkan dari tenggorokan kita, suara kita supaya terdengar lebih merdu. Yang selanjutnya itu melihat dan mendengarkan audio dan video dari para qori. Nah, ini yang paling penting. Referensi adalah penting untuk menambah pengetahuan wawasan kita. Apalagi dalam segi membaca Al-Quran. Ada 7. Ada bayati, ada hijaz, ada soba, dan lain-lain. Itu penting. Kita belajar. Belajar bukan hanya dari majelis saja. Tetapi dimanapun kita bisa belajar. Apalagi di musim sekarang ada pandemi virus corona ini. Kita gunakan sosial media sebaik mungkin untuk melatih atau mencari ilmu. Kita lihat gaya dalam pengucapan huruf hijaiyahnya bagaimana. Kita lihat bagaimana cara dalam membaca Al-Qur'annya. Kita lihat referensi dari para qori. Contohnya, saya sangat mengidolakan Muzammil Hasbalah. Contohnya, ya. Atau qori internasional Haji Mukmin Ainul Mubarak. Nah, itu bisa jadi referensi. Kita mendengarkan audio dari para qori dalam segi pengucapan huruf hijaiyahnya bagaimana, dalam segi membaca Al-Qur'annya bagaimana, dalam segi membaca dan menghukumi hukuman huruf itu bagaimana, itu paling penting. Itu untuk referensi. Selain kita belajar, kita melihat idola atau para juara. Yang terakhir ini penting. Semua usaha tetapi tanpa doa itu percuma. Maka setelah kita berusaha, maka lebih baiklah kita berdoa. Lebih baik berdoa itu dari awal, dari kita mulai mau belajar nih, dari
huruf hijaiyah sebenarnya itu berdoa terlebih dahulu, meminta kepada Allah bahwasannya kita akan berusaha untuk memerdukan suara kita yang bertujuan untuk membaca Al-Quran. Maka tidak ada yang tidak mungkin doa kita terkabul ya. Yang keduanya di akhir juga kita berdoa. Pokoknya setiap berusaha pasti diiringi dengan berdoa. Awas, jangan berusaha tapi tanpa berdoa, itu hal yang tidak etis ya. Maka kita berusaha dibarengi dengan berdoa, insya Allah suara yang tidak terlalu merdu ini akan terdengar merdu meskipun tidak merdu ya, terdengar merdu meskipun tidak merdu. Karena percuma saja suara yang bagus tapi tidak terdengar merdu itu kurang enak juga gitu kan. Tetapi kita optimalkan langkah-langkah di sini, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman semua. Saya di sini bukan berarti udah bagus juga, tetapi insya Allah kita di sini belajar sama-sama supaya bisa memerdukan atau mengenakan suara. Karena suara yang merdu itu anugerah dari Allah, tetapi suara yang enak itu bisa kita usahakan dengan berdoa dan berusaha. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.